2018-738 dari kelas Matematika 1 angkatan 2018, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada mata kuliah Etika Profesi Keguruan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Hadi Purnomo, MPD. Baik, pada video kali ini kami akan memaparkan tentang konsep dasar etika profesi kode etik guru. Yang pertama, konsep dasar etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Sedangkan menurut William C. Friedrichs, dalam bahasa Inggrisnya didefinisikan sebagai a set of rules that define right and wrong conducts, yang berarti seperangkat undang-undang yang menentukan pada perilaku buruk atau baik. Adapun juga etika secara etimologi, merupakan ilmu tentang kebiasaan atau ilmu tentang adat istiadat. Dapat diketahui juga etika secara filosofis, merupakan suatu cabang filsafat yang membahas tentang nilai, norma, serta moral yang dapat mengatur interaksi antar individu maupun secara berkelompok. Oleh karena itu, etika merupakan suatu landasan atau pijakan tingkah laku seseorang yang dapat diklasifikasikan menjadi dua penafsiran. Yang pertama, reflektif kritis dan reflektif aplikatif. Reflektif kritis merupakan norma moralitas yang lebih ditekankan sebagai upaya manusia dalam penilaian etika perilaku secara filosofis dalam perkembangan yang mendasar di dalam kehidupannya maupun di lingkungannya. Sedangkan reflektif aplikatif merupakan norma moralitas yang lebih bersifat dinamis dan cenderung pada mensosialisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dengan lingkungannya. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian etika yang bisa ditarik kesimpulan, yaitu etika mencangkup suatu kondisi dasar bagaimana kita berperilaku secara etis dan bagaimana kita mengambil keputusan secara etis dengan teori-teori serta prinsip-prinsip moral yang menjadi acuan untuk bertindak, hingga dapat menjadikan suatu tolak ukur penilaian baik atau buruk suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Adapun faktor-faktor yang melandasi etika yaitu nilai, norma, sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, religius serta agama. Karena agama di sini memiliki hubungan yang sangat erat dengan moral dan etika. Oleh karena itu, agama merupakan motivasi terkuat dan sumber dari perilaku moral dan etik. Untuk yang selanjutnya, hubungan etika, akhlak dan moral akan disampaikan oleh rekan saya. NIM T2018-7027. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi, yaitu tentang hubungan etika, akhlak, dan moral. Ketika kita berbicara masalah etika, maka itu erat kaitannya dengan akhlak dan moral. Sebelum kita membahas tentang hubungannya, kita ketahui dulu apa itu moral, apa itu akhlak. Moral itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mores atau jamak dari kata mus, yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan menurut istilah, moral itu diartikan sebagai ajaran baik dan buruk yang sesuai dengan ide-ide umum yang dianggap baik dan wajar, atau diukur dengan tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Itu definisi moral secara istilah. Sedangkan kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak, yang merupakan jamak dari kata kulub, yang berarti tingkah laku. Baik tingkah laku itu baik ataupun tingkah laku itu buruk, itu dikatakan akhlak. Dalam ajaran Islam, akhlak itu didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi akhlak itu didasarkan pada wahyu Allah dan ajaran Rasulullah.
Jadi yang membedakan akhlak dan moral itu di situ. Sebab gini, jika ukurannya itu dari manusia, maka akan memunculkan suatu perbedaan. Oke lah, saya menganggap sesuatu itu baik. Akan tetapi belum tentu orang lain itu menganggapnya itu juga baik, seperti itu. Jadi akhlak itu dalam Islam itu dasarnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, seperti itu. Yang selanjutnya itulah penjelasan tentang moral dan akhlak secara singkat. Itu lebih jelasnya bisa membaca referensi yang lain. Sedangkan hubungan antara etika, akhlak, dan moral itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya itu ada 3. Yang pertama yaitu etika, akhlak, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Jadi ketiganya itu dalam masalah perbuatan, tingkah, dan sifat. Yang kedua yaitu etika, akhlak, dan moral merupakan prinsip aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harokat kemanusiaan. Sebaliknya, semakin rendah kualitas etika seseorang, maka semakin rendah pula kualitas akhlak dan moralnya. Seperti itu. Persamaan yang ketiga, etika, akhlak, dan moral semata-mata tidak terbentuk karena faktor keturunan, melainkan ada faktor-faktor lain yang dapat membentuknya, seperti pendidikan, pembiasaan, keteladanan, lingkungan, baik lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan lingkungan keluarga, itu dapat berpengaruh dalam pembentukan ketiganya itu. Jadi semata-mata bukan faktor keturunan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hubungannya itu sama-sama membicarakan tentang kebaikan dan keburukan perilaku kehidupan manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, dengan Tuhannya, dengan lingkungan. Baik itu lingkungan dengan hewan, dengan tumbuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan perbedaannya antara etika, akhlak, dan moral itu hanya terletak pada dasar atau aturannya. Etika itu dasarnya atau tolak ukurannya ralat, bukan dasar atau. Jadi perbedaannya itu terletak pada dasar dan ukuran. Jadi etika itu ukurannya yaitu dari akal, sedangkan moral ukurannya dari adat. Sedangkan akhlak ukurannya dalam Islam itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi baik dan buruknya itu dinilai dari situ. Jadi perbedaannya itu hanya terletak pada tolak ukurannya. Nah, berdasarkan uraian di atas, ketiganya itu sangat erat kaitannya untuk membentuk suatu nilai di dalam suatu masyarakat. Jadi di situ ada wahyu, ketentuan agama, ada akal, ada adat yang ada di suatu masyarakat. Nantinya itu akan menyatu dan membentuk sebuah teori perpaduan untuk menentukan suatu ketentuan nilai yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Jadi hubungan ketiganya itu sangat erat kaitannya, seperti itu. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya dan salahnya, mohon koreksi dan tegurannya, dan mohon pelurusannya dari Bapak Pembimbing, dosen pembimbing. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai konsep etika profesi. Sebelumnya, kita harus paham
definisi dari profesi itu sendiri. Jadi profesi itu secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu profesio yang artinya janji atau ikrar dan pekerjaan. Profesi ini memiliki arti luas dan juga arti sempit. Arti luas dari profesi itu adalah kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan keahlian tertentu. Sedangkan profesi secara arti sempit yaitu kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu sekaligus menjalankan pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa profesi itu adalah pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan keahlian khusus dari ahli pendidikan sesuai dengan profesi yang ditekuni. Jadi dalam menekuni pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang tujuannya adalah mendapatkan penghasilan. Orang yang melakukan profesi disebut sebagai profesional. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat dan ciri-ciri dari profesi. Pertama kita akan bahas syarat terlebih dahulu. Syarat dari profesi yaitu yang pertama membutuhkan latihan profesional. Jadi dalam profesi kita harus melakukan pelatihan agar menjadi seseorang yang profesional. Yang kedua adanya lembaga yang sistematis. Jadi dalam profesi itu ada lembaga yang menaunginya. Lembaganya itu jelas, sistematis. Yang ketiga memberikan keterangan berkaitan dengan keterampilan yang dibutuhkan. Jadi kita disuruh memberikan keterangan keterampilan yang kita punya. Yang keempat, berusaha mengembangkan pengalaman. Dari keterampilan yang kita punya tadi, maka kita akan mengembangkan pengalamannya di dalam profesi tersebut. Yang kelima, membutuhkan pelatihan kebijakan. Jadi dalam kebijakan juga ada pelatihannya di dalam profesi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari profesi. Ciri-ciri dalam profesi ini ada 4. Yang pertama, adanya pengakuan dari masyarakat. Jadi profesi itu harus ada pengakuan dari masyarakat. Kalau belum ada pengakuan, maka itu belum dinamakan sebagai profesi. Yang kedua, berkaitan dengan keterampilan dan keahlian tertentu dengan pelatihan secara intensif. Sama seperti syarat tadi. Jadi harus ada keterampilan dan keahlian yang kita punyai. Yang ketiga, dilandasi oleh keilmuan yang memadai. Jadi dalam profesi itu ada ilmu yang harus kita pelajari. Yang keempat, adanya pedoman perilaku anggota yang berupa kode etik. Jadi dalam profesi itu ada pedoman perilakunya, yaitu berupa kode etik. Apabila kita melanggar pedoman tersebut, maka akan ada sanksi nantinya. Kita akan membahas mengenai etika profesi. Etika profesi adalah salah satu standar moral agar dikatakan profesional yang dapat mengambil keputusan yang tidak subjektif terhadap sebuah masalah, penuh tanggung jawab dan memiliki keahlian serta kemampuan. Jadi etika profesi itu dikatakan efektif jika dilandasi oleh nilai dan cita-cita yang ada di lingkungan profesi dan merupakan penerapan standar moral individu yang menjalani profesi tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat apabila ada kesadaran yang kuat pada saat ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang membutuhkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Siti Ayu Nurjana, NIM T 2017-7027 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik. Pengertian, tujuan, dan fungsi dari kode etik itu sendiri. Untuk pengertian, kode itu sendiri punya pengertian, tanda-tanda atau simbol-simbol berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Sedangkan pengertian dari kode etik itu sendiri
yaitu norma-norma yang harus diterima dan diamalkan oleh setiap anggota dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Atau bisa disimpulkan bahwa kode etik itu pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik itu dalam melaksanakan tugas atau profesi, dan baik orang tersebut berada di masyarakat. Tujuan dirumuskannya kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota maupun kepentingan organisasi. Nah, tujuan umum dari kode etik itu ada menjunjung tinggi martabat profesi, terus untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Ada lagi mungkin bisa dibaca di makalahnya langsung. Untuk selanjutnya itu ada fungsi dari kode etik guru. Ada 3, apa aja, yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang diterapkan, sebagai kontrol bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, dan yang terakhir mencegah campur tangan di luar organisasi itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu kode etik guru Indonesia. Apa itu kode etik guru Indonesia? Kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat maupun warga negara Indonesia. Fungsi dari kode etik guru Indonesia itu sendiri yaitu sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga negara Indonesia dalam menunaikan tugas pengabdian sebagai guru, baik sebagai warga negara Indonesia. Ketetapan kode etik guru Indonesia menurut Undang-Undang 1945 ada 9. Itu bisa dibaca sendiri makalah ya. Yang terakhir, dengan adanya kode etik guru di Indonesia, diharapkan pendidikan di Indonesia bisa Dengan adanya kode etik guru di Indonesia diharapkan dapat memajukan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.